asal-usul tanah Lokapurna itu sebetulnya yang saya tahu itu bukan tanah Taman Nasional, itu tanah urayan. Karena dari tahun 35 itu sudah dibikin kontrak dengan orang-orang Belanda. Kontraknya selama 75 tahun. Nah, yang bikin kontrak orang-orang tokoh-tokoh Cibungbulang. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya, jauh ya. Indonesia merdeka itu udah dibentuk tanah kontrak dan orang-orang Belanda. 1 hektar itu kontraknya itu 1000 gulden kontraknya, seluas kurang lebih 150.000 hektar dari Cihideng sampai Jasinga yang dikontrak oleh Belanda itu. Nah itu pada waktu itu bahkan setelah jadi kontrak tahun 35 sampai 36 itu mau dibeli oleh Belanda, tapi tokoh kita di Cibungbulang tidak dikasih. Udah dikasih jadinya 10 juta gulden, tapi datang ke notaris di Batavia tidak diperbolehkan, itu tanah urayat. Itu Ciampea 2 ya maksudnya ya? Ya, Ciampea 2. Nah, tanah urayat. Karena tanah urayat itu mau dibeli oleh Belanda, karena tidak dikasih itu sebetulnya tanah istimewa Bogor. Karena tahun 35 udah dibikin di situ konstruksi nasional, berarti Gunung Buner. Gunung Buner itu sebetulnya bukan Gunung Buner, Meja Buner. Adanya di Gunung Buner karena seluruh negara pada waktu tahun 35 kumpulnya di Meja Buner, Gunung Buner, seluruh negara. Nah makanya itu memutuskan tidak bisa diambil oleh pemerintah karena tanah rakyat itu, tanah rakyat. Bahkan tahun 35 akan terjadi tadinya dihak-milikan sertifikat setelah Sukabumi beres, tapi terjadinya adanya PKI, nah berkas itu kebakar jadi nggak jadi. Sampai sekarang itu buntutnya itu belum selesai. Nah bahkan tahun 2000 kurang lebih 2003 itu Taman Nasional baru muncul, padahal itu kita udah ada apa, sarana umum, ada sekolahan, ada jalan aspal, ada listrik, segala macam itu ada. Kenapa Taman Nasional itu masuk ke wilayah masyarakat? Nah diakui pada waktu itu jadi Taman Nasional. Makanya masyarakat nggak bisa ngomong apa-apa karena yang mengakui, yang menguasai Taman Nasional. Sampai sekarang pun ini tanah Lokapurna ini menggantung, sebetulnya menggantung karena belum nggak ada penyelesaian sampai sekarang. Nah itu padahal dari tahun 35 itu udah ada keputusan pada waktu itu mau diselesaikan. Sebelum selesai dikontrak oleh Belanda. Jadi data surat di Belanda itu ada di mana Pak Ji? Data surat di Belanda itu adanya di Balai Harta, di Balai Harta di Jatinegara. Semua aset adanya di situ, seluruh aset yang ada di kerajaan segala macam tadinya adanya di Balai Harta. Jadi kalau itu diambil pemerintah urusannya bisa dengan Mahkamah Internasional berarti? Mahkamah Internasional urusannya nanti. Karena ada datanya juga di Den Haag Belanda ada. Ada. Itu masalah ini kan gini. Dulu diserahkan oleh Menteri Veteran kepada 75 orang. Ya. Sama veterannya sama anak cucunya sudah habis dijualin tanahnya. Jadi apalagi itu haknya menguasai, anak cucu veteran mengaku itu hak veteran itu kan dikasihkan ke 75 oknum veteran, bukan lembaga LVRI kan? Ya itu hanya pada waktu itu hanya veteran aja sebetulnya pinjam terhadap kehutanan. Pinjam tumpang sari selama 5 tahun asal usulnya itu. Karena emang orang veteran itu tidak tahu bahwa tanah tersebut tanah urayat. Tanah nenek moyang kita tadinya tidak tahu aja veteran, hanya bisanya pinjam aja kepada kehutanan. Oh jadi karena pengawasan kehutanan. Iya. Terus kan sekarang kan mengatasnamakan anak veteran. Iya. Dibentuklah namanya Pimpro, Pimpinan Proyek Mobilisasi Lokapurna Gunung Picung. Waktu pembentukannya masyarakat diundang nggak Pak Haji? Ya ada yang diundang ada yang enggak. Kalau sekarang ini nggak diundang sih.
Enggak, awal pendiriannya kan masyarakat banyak yang nggak tahu. Oh, ada juga yang tahu, ada yang tidak. Cuman setidaknya kan bukan seluruh masyarakat. Bukan. Jadi segelintir orang membentuk namanya Pimpro. Pimpro. Nah, terus dia berbuat aturan sendiri. Ya. Ya sebetulnya secara logika dulu waktu diserahkan ke Petranya itu sama Petra sama anak cucu kan tanahnya udah habis dijual, nggak ada lagi haknya mengelola hak orang lain kan sebetulnya kan gitu Seharusnya namanya. Haji Ondan saya. Umur 75 tahun. Selaku penggarap di Lokapurna. nah, itu dulu kan waktu veteran pada keluar kan katanya Pak Haji yang bawa masyarakat ke situ. Veterannya udah ada yang gagal. Jadi sama-sama aja karena emang pejuang sama-sama saya, emang veteran itu pada yang pulang, pada yang dikembaliin itunya, itu hampir pada waktu itu hampir bangkrut lah. Nah, alhamdulillah perjuangan rekan-rekan saya sampai sekarang ini, bahkan saya bisa sampai mengadakan untuk objek wisata di situ. Nah, untuk Curug Cigamea, Curug Seribu, padahal Curug Seribu dulu tuh sebelum Cigamea. Nah, Curug Pangeran, Curug Ngumpet itu memperjuangkan karena masyarakat di situ sudah tidak ada daya lagi pada waktu itu. Jadi sebetulnya yang berhak masyarakat ya, Yang masyarakat, rakyat, ya. bukan Pimpro ya. Ya harusnya yang menggarap lah, gitu maksudnya. Ya, Pimpro kan nama doang. Namanya ya Pimpro, namanya itu pimpinan proyek veteran. Jadi dipimpin oleh yang bisa lah mungkin gitu ya. Saya juga kurang tahu kesananya. Uyung kalau mau cari data tanah yang Gunung Bundar 2 adanya di Balai Harta Jatinegara. Semua aset yang ada di Indonesia itu adanya di Balai Harta. Carinya di Gunung Bundar 2 Atau Ciampea 2. Ciampea 2. Itulah baru ketemu Uyung di situ. Ya, adanya posisinya di Jatinegara kantornya. Negara ya. Ya, makasih Pak Haji. Ya, sama-sama.